Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dalam khotbah di bukit bersabda kepada para muridnya, "Kamu adalah garam dunia dan terang dunia." Melalui sabda ini, Yesus menegaskan tentang tugas dan perutusan itu dengan istilah menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Garam sesungguhnya berfungsi untuk memberi rasa asin sehingga tidak terasa tawar dan hambar. Cahaya berfungsi untuk menerangi dan menghalau kegelapan. Maka menjadi garam dan terang dunia berarti harus selalu memberi nuansa kehidupan yang penuh kegembiraan dan sukacita di tengah pelbagai persoalan yang membuat orang tertekan dan menderita. Menjadi garam dan terang berarti juga harus menghadirkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, kedamaian, dan cinta kasih di tengah kehidupan yang semakin manipulatif dan penuh dengan penindasan. Menjadi garam dan terang dunia juga berarti menghadirkan nilai-nilai Injili yang menjunjung tinggi martabat manusia di tengah ketidakbiadaban terhadap nilai kemanusiaan. Menjadi garam dan terang dunia berarti juga harus menunjukkan dalam sikap pemeliharaan alam semesta di tengah eksploitasi besar-besaran demi keuntungan semata. Menjadi garam dan terang dunia juga berarti selalu menghadirkan harapan di tengah ketidakpastian hidup. Tuhan Yesus meminta kita
supaya menjadi garam dan terang. Menjadi garam berarti kita memberikan pengaruh positif pada dunia sekitar kita. Sementara menjadi terang berarti kita menunjukkan teladan hidup yang penuh kasih bagi orang lain. Panggilan kita menjadi garam dan terang bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah dan menjadi alat baginya. Sebagai pengikut Kristus yang dijadikan sebagai garam, kita diajak untuk menebarkan benih kasih dan kebaikan Kristus di tengah dunia. Sebab hanya dengan cara itulah kita menjadi garam dunia. Kita juga diajak untuk menjadi gunung yang tinggi yang menebarkan kebaikan. Orang yang menebarkan kebaikan tidak mungkin tersembunyi atau disembunyikan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita diajak untuk menyalakan pelita kebaikan, lalu meletakkannya di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam kehidupan di dunia ini. Maka Yesus bersabda, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Perutusan kita sebagai para pengikut Kristus adalah mewartakan kebaikan Allah di tengah dunia. Kita diharapkan agar hidup dalam kasih dan memancarkan kasih bagi sesama tanpa memandang bulu. Kita berusaha menaburkan benih-benih cinta dan persekutuan kepada semua orang yang kita jumpai. Kita menghadirkan sukacita dan damai dimanapun kita berada. Marilah kita berjuang untuk menjadi garam dan terang di dunia dengan mempererat kesatuan dengan Yesus, Sang Sumber segala kebaikan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.